Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, sekarang part 2 ya yang mau gue bahas mengenai perombakan skuad besar-besaran Manchester United. Walaupun Erik ten Hag terakhir dalam press conference-nya ya sedikit membantah sih, ya itu kan bahasa public relation ya. Dia juga dulu ngomong tentang Ronaldo gitu, Sancho begitu gitu. Karena nggak mungkin kan semuanya ini dijabarkan secara terang-terangan gitu loh. Mengenai perombakan squad ini. Nah, di kategori 2 ini gua akan mengklasifikasikan pemain-pemain yang kontraknya masih panjang. Terus tapi dia dari sisi performance so-so aja gitu loh. Dalam arti bisa jadi dia kena cedera, penurunan performa gitu ya. Sehingga kalau mau dijual mungkin nilainya masih mahal, dan kedua lagi apakah dia sebenarnya masih bisa diperlukan dalam tim atau enggak gitu loh. Ya, apakah dia bisa berjalan dengan skema yang ada gitu, yang nantinya udah dibicarakan antara technical director, sports director gitu ya, dengan pelatih Ten Hag itu sendiri gitu. Oke, gue akan mulai dengan nama Andre Onana dari kiper ya. Gini, Andre Onana ini kan baru datang kan musim ini ya. Sebenarnya nggak masalah kalau bisa baru satu musim udah diganti. Kalau lu ingat kejadian dulu Manchester City waktu si Pep Guardiola ngambil Claudio Bravo dari Barcelona, dia nggak puas tuh, langsung ganti gitu. Dan bisa aja ini terjadi juga untuk Andre Onana, jadi jangan berasa nyaman juga posisinya. Tapi gini, mungkin di awal-awal dia memang banyak melakukan blunder karena penyebabnya ya satu, barisan pertahanan dia yang selalu ganti-ganti gitu ya. Kalau nggak salah tuh tercatat 38 lebih formasi pertahanan selama Manchester United bermain di musim ini. Kiper siapa yang bisa begitu. Terus yang kedua, adaptasi dari Liga Italia ke Liga Inggris yang mungkin agak lebih cepat. Dan yang ketiga, gue ngelihat sebenarnya tipe kiper yang seperti ini, yang di era sepak bola ini adalah kiper yang bisa build up, handling ball itu bagus, itu kan nggak banyak gitu loh. Dan menurut gue sih Andre Onana adalah salah satu yang terbaik. Dan terakhir-terakhir untuk shot stoppernya juga oke. Beberapa positioningnya dia gitu loh. Kadang-kadang dulu di awal-awal dia suka terlalu maju. Terus kalau gue lihat mungkin insting dalam penaltinya itu masih kurang. Jadi kalau untuk Andre Onana, goalkeeper, gue rasa sih dipertahankan ya untuk musim depan gitu. Apalagi dengan dia kan juga udah kenal dengan Ten Hag. Terus ada lagi nama kiper juga, yaitu Bayindir. Nah, Bayindir ini kan baru masuk juga ya sebagai kiper cadangan. Udah pernah juga dia di dalam skuad pada saat lawan Wolves waktu pas Andre Onana di Piala Afrika. Ya masih 26 tahun, umur yang panjang sih masih untuk kiper. Kiper tuh bisa di atas 30. Gua rasa untuk backup dia kalau misalnya dapat coach yang bagus, dia bisa terus beradaptasi. Gua rasa dia bisa jadi kompetitor juga gitu loh. Badannya kan bagus, tinggi gitu ya. Bisa jadi opsi untuk misalnya nanti Manchester United main di rotasi lah ya, untuk rotasinya Onana main di Carabao Cup atau FA Cup bisa dipasang. Jadi menurut gue dipertahankan. Oke. Terus Lisandro Martinez. Oke. Lisandro Martinez itu baru 7 atau 9 kali main di musim ini dengan cedera yang ya kalau gue pikir sih nih sebenarnya akibat tim medis juga sih. Dulu waktu dia perempat final Europa League,
dia cedera metatarsal, dibilang bisa balik pas habis pramusim, ternyata cedera lagi dan harus dioperasi. Dan kemarin pas terakhir lawan Tottenham Hotspur ketimpa cedera lagi. Habis udah main di latihan cedera lagi. Aduh, ini. Tapi kalau lu lihat musim pertama dengan postur badan dia yang diremehkan seperti itu ya, dia menjadi salah satu punggawanya Manchester United. Gua rasa dia pasti akan dipertahankan. Tinggal dicari pairingnya aja nih yang bener di mana nih gitu lah. Karena dia handling bolanya bagus, clearingnya bagus, clearance-nya bagus, bloknya semua tuh bagus gitu. Jadi untuk Lisandro Martinez dipertahankan sih, ya. Gue nggak ada alasan untuk dia untuk dijual. Oke. Kemudian yang ada lagi, Anthony. Gini, Anthony kan baru tahun kedua ya. Memang sih kalau dilihat sebenarnya musim pertama dia agak cukup baik gitu ya. Ini orang etos kerjanya bagus, track backnya bagus. Sayang aja, ya siapa yang tahu sih ada masalah kriminal hukum seperti ini. Cuman kan masalahnya nggak sebesar gaungnya, nggak segede Greenwood gitu loh. Media di sana juga Brazil juga tidak justru memojokkan pemain, dan bahkan media Inggris pun justru nggak begitu banget gitu loh. Itu yang kadang-kadang anehnya juga. Ya penampilan dia sih kalau gue lihat sebagai right winger ya, dia tuh agak kurang berani nusuk gitu, atau berani cutting gitu ya, atau dia berani untuk kalau untuk dia high pressingnya dia bagus gitu ya. Cuman gue menghargai loyalitas dan kecintaannya dia gitu loh untuk bermain untuk klub. Nah itu tuh gue apresiasi banget gitu. Dan gue melihat sih akan sisa pertandingan sampai nanti Piala FA dia akan membaik seiring dengan dia terus diberi kesempatan oleh Erik ten Hag. Jadi gue rasa dia akan, ya mau lo ngomong bisa lihat 85 juta cuman si gasing, ya sebenarnya lu nggak lihat pertandingannya juga sih mungkin ya. Dia cukup membantu dalam soal pertahanan gitu loh. Gue rasa dia tetap dipertahankan karena kalau misalnya lo mau dijual harganya masih tinggi gitu loh, dan terlalu jual rugi banget kalau dia jualnya murah gitu loh. Masih bisa dimanfaatkan gitu. Jadi Anthony sih gue rasa stay. Terus yang gue akan sortin lagi di kategori ketiga ini adalah Casemiro. Nah, ini Casemiro nih. Casemiro kan umur 32 ya. Oke, dia datang dengan label 5-time Champions League winner gitu. Musim pertamanya oke banget ya. Dia dibeli 60 juta yang menurut gue sih pada saat umur 30 dengan status dia sebagai pemain pernah menjuarai 5 kali juara Liga Champion itu ya wajar lah gitu. Tapi di musim ini permainannya menurun gitu. Ada dilihat dari postur tubuhnya agak membungkak gitu ya, menggemuk. Terus gaya bermainnya dia juga. Kemarin dia juga banyak dipakai di center back, dan gue ngeliat dia sebagai DM untuk dia running back cepat aja, gue liat dia agak-agak sedikit kewalahan gitu loh. Gaji dia juga termasuk yang tinggi, 300.000 lebih, 310.000 pound gitu ya. Kalau logis sistematis gue ya, pemikiran logis dan sistematis gue rasa sih dia dijual ya, dilepas. Bisa jadi agen ya negara-negara Saudi gitu ya, yang masih bisa mengharga mahal. Kalau dia 60 juta kita beli, at least tidaknya bisa dijual 30 jutaan gitu, biaya transfer fee. Gua rasa itu ya udah cukup lah gitu. Karena sekaligus bisa mengurangi beban gaji juga nih. Udah 3 yang tergede itu 4, bahkan Sancho, Varane, Martial dan termasuk dia itu udah bisa membuat neraca keuangan bagus banget. Oke, terus selanjutnya adalah nama Mason Mount. Nah, Mason Mount gimana nih?
Gini, kalau gue bilang sih Mason Mount juga karena banyak cedera ya. Gue sih penasaran gitu sebenarnya. Pengen lihat Mason Mount ini sebenarnya untuk secara nanti rutinnya kalau dia fit ya akan dipakai sebagai apa gitu. Apakah dia akan sebagai nomor 10? Karena ini orang sebenarnya emang bagus, bagus sebetulnya. Kalau dia nggak bakal diincar dengan oleh klub lain gitu loh. Ya. Kalau mau dijual pun ya dia mau jual dengan harga berapa? Waktu kan dibeli sekitar hampir 60 juta ya, 55 juta pon gitu. Gua rasa dengan apalagi dengan cederanya dia saat ini, gua rasa nggak banyak klub yang ngambil resiko untuk ngambil gitu. Jadi ada kemungkinan, bukan kemungkinan sih, ya besar lah peluang untuk Mason Mount sih dipertahankan gitu. Jadi karena baru setahun belum dipakai jasanya gitu loh, ya. Kecuali tahun kedua dia udah mulai cedera-cedera lagi nih, wah ini antara nggak tahu tim medisnya, apa emang dianya emang ternyata injury prone. Ya lebih baik ya musim depan atau mungkin di Januari udah bisa dilepas. Nah itu sih. Nah terus ada nama satu lagi itu namanya adalah baru kontraknya sekitar 3 tahun lagi selesai. Luke Shaw. Nah gimana ya Luke Shaw itu ternyata gue lihat statistik dia tuh baru hanya bermain 44% penampilan dia loh di Manchester United dan itu banyak cedera ternyata gitu loh. Dan gimana ya waktu dia dibeli zaman Van Gaal kan Van Gaal mengkritik dia kelebihan berat badan. Terus pas zaman Mourinho dia dikritik itu adalah dia kayak nggak bisa main bola gitu ya. Walaupun gue sih kalau melihat sih sebenarnya Luke Shaw ini bagus ya pergerakannya, umpan-umpannya, passingnya, long passnya, tusukan-tusukannya, positioningnya, gaya bertahannya sih emang nggak begitu hebat-hebat banget sih, so-so lah gitu. Dan tapi dia bisa dipercaya sih jadi punggawanya timnas gitu. Tapi kalau gue ngeliat dia cedera-cedera begini, ya gue sih pikir lebih baik dilepas aja gitu loh. Umur dia 28 masih, dan dia udah 10 tahun di Manchester United. Kalau bisa kita lepas dengan harga 20-30 juta ya masa-masa Everton gitu atau Fulham gitu gue rasa bisa ngambil lah ya. Jadi Luke Shaw dengan sangat berat hati gue mengatakan bahwa sepertinya lo dijual gitu sih. Oke, kategori 2-nya gue rasa udah ya. Di luar itu. Nah, sekarang gue akan masuk di kategori 1 nih. Kategori 1 itu adalah yang berpenampilan baik, kontraknya masih panjang, besar kemungkinan dia akan dipertahankan. Pertama, Diogo Dalot. Gue rasa Diogo Dalot adalah pemain yang berkembang ya. Dia secara bek kanan, dia tergantung juga sih bek tengahnya pasangannya siapa, bek tengah kanannya. Kalau dia sama Varane dia tuh nyambung gitu. Cuman kalau sama Maguire dia kurang ya. Dan gue yakin dia dipertahankan. Umur masih 25 juga. Kalau mungkin dijual pun ya mungkin harus dijual dengan harga mahal. Itu satu ya. Jadi harus dijual dengan harga yang di atas 50 juta. Nah itu satu Diogo Dalot. Terus yang kedua ini yang udah agak panjang juga 4 tahun ya Marcus Rashford. Gue ada satu episode khusus membahas Marcus Rashford gitu ya. Dan lo udah tahu kan, gue rasa Ineos juga melihatnya gue rasa dia dijual sih. Karena dia harus butuh apa ya, suasana baru gitu loh. Ya mungkin di sini dia udah apa ya, udah butak gitu istilahnya kalau kita di kerjaan ya udah ya gini-gini aja hidup gue gitu, gue butuh tantangan baru ya bisa aja. Tapi gue berharap kita bisa make money dari penjualan dia ini ya 75 juta gitu apa 80 juta dijual lepas kalau gue sih ya. Jadi ada episode khusus gue di mengenai Marcus Rashford. Jadi keputusannya kalau gue sih dijual. Nah oke. Baik di yang lainnya udah semua, dua yang ini. Nah terakhir nih, ini yang
menurut gua menjadi apa ya, pro and kontra kali ya, pro and kontra. Dia masih di 2026, kapten kita Bruno Fernandes. Gua ada juga episode khusus tersendiri mengenai profilnya Bruno Fernandes. Tapi apakah dia akan dijual gitu? Gue nggak tahu ya. Apakah memang keberadaan Bruno membuat strategi Ten Hag tidak bisa dijalankan? Karena dia kan tipenya model nomor 10 playmaker. Tapi kalau lo mau ngomong sesuatu yang strange gitu ya, kok dia di Portugal Timnas main 4-3-3 sebagai gelandang kanan, dia oke gitu loh. Nah, ini yang kita pertanyakan juga gitu loh. Apakah memang karena circle-nya di seluruhnya emang satu level di bawah dia sehingga dia jadi nggak kelihatan gitu ya. Tapi gue udah bahas mengenai atribut kaptennya dia. Dengan melihat wawancara dia, bahwa dia bilang gue tunggu Piala FA Cup final Euro gitu ya. Gue melihat ada opsi sih bagi diri dia sendiri untuk dia pindah. Tapi gue maunya sih dipertahankan gitu, karena nih pemain memang talented banget gitu loh. Pembelian terbaik sesudah era Sir Alex Ferguson menurut gue dia. Tapi pembelian terbaik itu apakah bisa bermanfaat untuk tim? Nah itu dia. Kalau misalnya memang ada penawaran masuk dan itu besarnya 100 juta, ya kita udah pakai dia ya, sorry to say gitu loh. Kadang-kadang kita harus berpisah dengan yang terbaik gitu ya, dengan terbaik yang kita miliki gitu loh. Karena yang paling kita pentingkan ya kepentingan klub gitu. Jadi gue sih pribadi tahan, tetap di stay Bruno gitu ya. Gue nggak tahu apakah ada penawaran lain, dan gue rasa sih susah juga karena masalah gaji dia juga ya. Dan dia kan umurnya tahun ini udah mau 30 gitu. Cuma kalau kayak klub-klub besar kayak Madrid gitu ya, atau PSG itu bisa aja beli gitu. Jadi Bruno Fernandes untuk gue stay. Oke, jadi itu aja episode cuci gudangnya Manchester United part 2 ya. Tetaplah menonton channel United Identity, channel untuk para fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sampai jumpa.